Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan 3 piece golok sembelih bungku udang, ready kembali untuk yang bungku udang. Jadi yang best seller karena harganya terjangkau dan kualitasnya juga cukup bagus, dari segi materialnya juga favorit. Ini sepanjang tahun kita produksi, alhamdulillah bagus banget secara penjualannya, yaitu bungku udang dan betawian. Nah ini yang kemarin-kemarin kan kita sudah tampilkan betawian, baik yang candung maupun yang klasik. Sekarang kali ini kita tampilkan 3 piece yang bungku udang. Dari yang pertama ini seperti ini, full galesono keling, ada dural, peksi dalam, pin, semit miting juga di pin. Bentuk bilahnya seperti ini. Nah, cakep ini. Dari material baja yang cukup favorit, didemenin. Yang 2 ini dari material baja Perdelman, dan yang nomor 3 dari Perjip Milis. Perjip Milisnya cuma 1. Selanjutnya yang penting yang perlu digarisbawahi ini, saya akan menyampaikan bahwasanya kadang-kadang kan di skip. Jadi setiap di konten-konten kita beri edukasi supaya para netizen, para pemirsa, para sahabat GSN ini mengetahui, tahu gitu ilmunya, ngerti ilmunya, cara penyimpanan dan perawatannya. Katanya kan kalau golok sembelih, pisau sembelih tradisional itu perawatannya susah. Sebenarnya tidak. Perawatan susah itu ya dari segi apanya, dari segi yang mana. Ketika diasah itu justru malah susah yang kalau saya susah yang baja-baja baja-baja premium, baja-baja yang dari material baja impor lah bahasanya, itu susah, keras memang. Tapi kalau Perjip Milis, Delman, baja baja Jeep, Perjip, itu gampang sebenarnya ya, tanda kutip. Secara perawatan pengasahan itu kalau tradisional gampang, tapi ya kembali ke individu masing-masing. Ada dari sebagian kalangan lebih demen pabrikan karena mudah diasah itu. Tapi bagi kalangan pecinta bilah tradisional lebih suka tradisional karena eksotis dari segi bentuknya, dari kayunya, handmade itu lebih dilihatnya, itu citra seninya itu lebih dapat daripada pabrikan gitu. Dan memang itu tadi individual. Masalah ngasah mah gampang, kalau nggak bisa tinggal dikirim ke gubuk GSN, kita asah sampai slice tisu. Terus selanjutnya dari segi penyimpanan, misalkan dikatakan golok atau pisau tradisional lebih mudah karatan misalkan. Sebenarnya iya, memang gampang karatan. Sebenarnya hampir semua tradisional itu berpotensi karatan. Ada yang karatnya cepat timbul, ada yang lama, bahkan tidak diapa-apakan, disimpan. Itu kalau dia baja-baja impor itu memang lama nggak muncul karat. Ada yang cepat muncul karat. Nah itu gampang, tinggal kita kasih krim oles bilah. Kita ada krim oles bilah, ini krim ya. Terus penyimpanan jangka panjang tinggal diolesi. Misal ambil tisu, colek krim oles bilah, baluri sekujur permukaan bilah ini rata semuanya, sisi kanan, sisi kiri, punggung semuanya rata, bagian pangkal juga semuanya sudah rata. Terus disimpan, disarungkan, insya Allah nggak bakal muncul karatnya. Tapi kondisinya bersih seperti ini, masih baru. Artinya
krim oles bilah ini melindungi, bukan menghilangkan. Ini kadang-kadang orang sudah karatan baru dikasih krim. Ya sampai di situ memang nggak bakal timbul lagi karat, sampai di situ dia nggak timbul karat. Tapi karat yang sudah ada nggak bakal hilang dengan krim. Jadi krim ini sifatnya melindungi bukan menghilangkan gitu. Kalau dikasih singer oil, baby oil, minyak zaitun itu 2 minggu sudah kering. Kalau yang dia itu bajanya karbonnya tinggi, usangnya sudah lama, penyimpanan di rongsokannya sudah lama, maka cepat sekali 2 minggu sudah kering dan cepat sekali timbul bintik-bintik karat gitu. Kalau singer oil, baby oil yang berbentuknya oil itu cepat kering dan timbul karat, jadi susah lagi nantinya. Maka krim ini lebih awet, bisa sampai 5-7 bulan, awet sekali. Sedikit disimpan dia aman, musim dingin, musim hujan, musim kering aman. Karena kalau musim dingin dia kayak membeku gitu, musim hujan dia kayak meleleh tapi nggak netes. Itu sifatnya gel krim oles bilah tadi, itu bentuknya gel itu ya. Jadi permasalahan itu 2 permasalahan besar. Pertama susah ngasah, kedua gampang karat. Itu sudah menjadi tidak menjadi persoalan lagi, bukan menjadi permasalahan lagi gini ya. Jadi kalau kebanyakan ini eksekutor kan bingung ngasah gitu ya, susah ngasah, males ngasah, nggak ada kesempatan ngasah karena kesibukan dan lain-lain. Itu bukan soal lagi, tinggal dia ada jasa asah gitu, tinggal dikirim ke tukang jasa asah, terserah mau dikirim kemana gitu. Di Gubuk GSN ini meskipun tidak sering kita posting, tapi ada saja orang yang mengirimkan kami pisau dan golok untuk diservis dengan berbagai polemik permasalahannya, entah itu diganti handle-nya, entah itu diganti sarungnya, atau diasah dan lain sebagainya. Itu sering dapat kiriman gitu. Terus selanjutnya itu kan, jadi karena kadang-kadang asahan sendiri kita itu nggak yakin, itu biasanya asahan sendiri nggak yakin, kalau diasahkan teman atau jasa asah baru yakin. Nggak masalah, ini poinnya yang terpenting, kita yakin dengan bilah yang kita pakai, itu poinnya. Terus mengerti cara mengetes ketajamannya begitu. Nah, untuk yang ini Perdelman cap mata, ada yang materialnya itu yang sangat lama di gudang, sehingganya ketika meskipun sudah berbentuk pisau ataupun golok, kadang-kadang timbul bintik karatnya gitu. Tapi yang ini 2 ini alhamdulillah aman. Yang wilis yang nanti kita perlihatkan, yang tampak gampang banget karatan karena saking lamanya, tapi yo cakep untuk kualitasnya. Yang pertama ini panjangnya 30,6. Terus bentuknya bungkuk udang begini, di bagian ujung itu 3,5 cm terlebarnya dan memiliki ketebalan 4 mili, menipis landai ya, hampir rata lah. Ini model seperti ini enak untuk sembelihan gaya tarik murni, red 30 cm maksimal ya, jangan di atas 30 cm untuk tarik murni, maksimal 30 cm. Makanya kita kasih dorongan ke bawah untuk menyobek kulit secara cepat, red itu hitungannya 3-5 detik, dorong tarik itu supaya ketika ditarik murni tidak ngebetot dan bisa langsung ambiar. Karena tarik murni sendiri itu digesekkan, seret itu digesek, tidak dari sini dibetot gitu. Kalau dibetot lebih dari 30 cm, yang kalah bagian peksinya, ambrol di sini yang kalah, karena ini kayu gitu. Dan peksi paling 7, 8 atau sampai 9 cm maksimal itu. Jadi nggak ngebetot, digesek, dikalungkan pol, digesek. Saat digesek itulah ketajaman bagian pangkal nyobek dan ambiar gitu. Nah, ini yang diperlukan, yang terpenting adalah slice tisu tadi itu. Kalau slice tisu bisa dia itu tajam langsung ngebuka biar. Kalau hanya slice kertas atau ketajamannya berkurang, itu nanti meskipun digesek susah ngebedot, akhirnya ada garis putih dulu baru ambiar, sehingganya beberapa kali gesekan, bisa 4 ya,
ke atas satu, turun lagi, ke atas lagi, turun lagi, bisa gitu kadang-kadang. Apalagi ketika set gitu, panik, nervous, wah ambiar sudah. Bisa beberapa kali gesekan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 5 detik, tentunya akan menyakiti hewan kurbannya. Kita tes ketajamannya, perhatikan. Nah, kalau sudah ketajamannya seperti ini, Masya Allah, insya Allah nggak akan menyakiti hewan kurban. Digesekkan pelan aja ambiar, apalagi mode cepat. Nah itu. Ini Per Delman Cap Mata masih menjadi idola favorit hingga 2024 ini. Sudah puluhan tahun. Ini yang pertama ya. Yang kedua ini lebih cakep lagi dari segi luar maupun dalam. Seperti ini bentuknya luar. Galisono keling, peksi dalam, pindural. Bentuk bilahnya agak sedikit gede, lega di sininya. Mantep ini buat sembelih gaya tarik. Ini material juga Per Delman Cap Mata, ada si Ricasso-nya kecil. Untuk panjang bilahnya 30,3, yang ini 30,3, di ujung terlebarnya 3,8 ya kan, lebar ya. Dan memiliki ketebalan hampir 4 milian lah, tebal 4 mili, sama kalau tebalnya. Di genggaman juga mantep, untuk dorik juga enak ini. Perhatikan ketajaman set. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya itu slice tisu ini yang selalu kita gaung-gaungkan. Ya, tujuannya kan ihsan, agar tidak menyakiti hewan kurban. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, bungku udang baja Willis. Ini baja Perjeep Willis. Ini sudah sangat lama, material bajanya sudah jadul banget, sehingga ketika kita simpan di sini, meskipun kita kasih singer oil, ada sedikit bintik-bintiknya, kelihatan ya. Nah, di kamera kelihatan. Ini kita asah, masih timbul bintik-bintiknya, sangat jadul, tapi memang benar-benar pedih banget ketajamannya. Ini yang Willis, nggak tahu kenapa seperti itu. Prediksi saya memang ini baja sudah aus sekali, sudah sangat jadul di gudang, sangat jadul. Disisihkan itu stok Willis sangat jadul, sehingga ditempa, dijadikan, sudah disepuh pun dijadikan golok, dia ada timbul bintik-bintik. Nah, gambar bintik-bintik ini ketika didiamkan 2 minggu, dia akan menjamur menjadi karat gitu loh. Caranya bagaimana? Ya, kasih krim oles bilah untuk penyimpanan. Ini panjangnya 30,5, material Perjeep Willis 30,5, terlebarnya 3,5, ketebalan 3,5 mili. Ada Ricasso Perjeep Willis, ketajamannya, nah langsung terus gitu. Seperti ini, halus lembut tajamnya. Selera, kalau orang selera, ada yang pengen tajamnya ngegigit pakai Delman, ada harus lembut pakai Perjeep Willis. 3 piece dengan edukasinya silahkan tanyakan ke admin. Harganya saat ini 650, untuk jelang Idul Kurban 750. Akhiran wassalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.